Ustaz? Jadi pertama itu Mas Iwan yang sangat mendasar sesungguhnya adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi ketika iman ini sudah masuk ke dalam hatinya orang-orang beriman, maka konsekuensinya adalah wa'amilus sholihat, beramal soleh. Di antara amal soleh itu adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dirasakan. Insya Allah. Dan itulah sesungguhnya da'i itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa di channel yang cerdas menggerakkan ini. Dukung terus konten BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ketua Umum Korps Mubalik Hidayatullah, yaitu Ustadz Iwan Abdullah MSI. Apa lembaga yang disingkat dengan KMH ini dan bagaimana kemudian dapat memberikan partisipasi kepada umat, masyarakat, dan publik secara umum, kita akan sama-sama membincangkan hal tersebut langsung bersama Ketua Umumnya, yaitu Ustadz Iwan Abdullah MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah, sebagaimana Mas Imam saksikan hari ini. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat, terus menebar manfaat bagi umat insya Allah. Insyaallah. Ustadz Iwan, ini sebagai Ketua Umum Korps Mubalik Hidayatullah, ini lembaga apa yang mengurusi apa gitu kan, dan melayani apa saja? Mungkin ini penting untuk masyarakat ketahui agar ke depan sinergi dan kebermanfaatan dari KMH bisa semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Iya, jadi sebagaimana yang sudah masyarakat ketahui bahwa Hidayatullah itu merupakan lembaga dakwah yang saat ini pesantrennya sudah hadir hampir di semua kota di seluruh Indonesia dengan kader-kader dai-nya yang sudah ribuan. Nah, kader-kader dai yang sudah ribuan ini memiliki semangat dakwah yang terus menggelora agar dakwah tersebut tersusun dalam soft yang rapi, ada manajemennya. Kemudian kita membuat sebuah lembaga namanya Korps Mubalik Hidayatullah. Jadi Korps ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan dai Hidayatullah, kumpulan dai Hidayatullah yang memiliki kepedulian, ya, berdakwah secara rapi, termanage ya, dalam sebuah korps namanya Korps Mubalik Hidayatullah. Masya Allah. Seperti ini itu. Kalau operasional sudah di wilayah mana saja KMH ini? Alhamdulillah saat ini kita hadir di ibu kota dan itu berkantor langsung di pusat organisasi di DPP Hidayatullah, dan kita sudah hadir di beberapa kota. Nah, insya Allah kita akan menghadirkan KMH ini di seluruh provinsi, di provinsi. Nah, saat ini memang kita tinggal menunggu waktu. Saat ini dai-dainya semua sudah ada di setiap daerah. Cuma kita menunggu waktu kapan kemudian kita launching untuk keberadaan korpsnya itu. Nah, karena hakikatnya dai Hidayatullah tidak menunggu korps, sudah berdakwah. Sudah berdakwah, seperti betul. itu. Hanya saja ini untuk tujuan yang lebih spesifik mungkin begitu ya. Benar. Kira-kira berupa apa itu tujuan itu? Kita sebenarnya melayani dakwah secara umum, cuma ada spesifik yang kita kepingin capai dalam hal ini. Pertama itu kita kepingin memberikan solusi terhadap kemudian petugas-petugas khotib di masjid-masjid. Sebagaimana yang kita ketahui Mas Imam, bahwa kalau untuk daerah kota atau apalagi di ibu kota Jakarta barangkali khotib itu surplus. Tapi untuk pinggiran apalagi kemudian terluar, terpencil, sungguh terdalam, sungguh kemudian kita mencari tenaga khotib itu tidak mudah, tidak mudah. Andai kata boleh 2 kali satu khotbah, barangkali itu akan dilakukan. Nah, sehingga kalau kita lihat fenomenanya masjid-masjid di kampung, di terluar, di terpencil itu, terkadang yang khotbah itu terus. Padahal kita ketahui Mas Imam yang namanya khutbah Jumat ini merupakan tablik akbar terbesar di dunia. Iya, betul. Tablik akbar terbesar di dunia. Betul. Dalam waktu serentak mereka siap datang ke masjid tanpa undangan, tanpa panitia, dan siap mendengarkan
khutbah. Ya, luar biasa. Maka sayang kalau kemudian ya tenaga-tenaga khotib ini tidak dimanage secara baik begitu. Baik, Ustaz. Nah, ini KMH tadi sudah disebutkan di ibu kota, maksudnya di Jakarta gitu pemirsa ya. Karena ibu kota yang baru masih proses dibangun gitu. Masya Allah. Nah, seperti apa yang sudah dilakukan oleh KMH di Jakarta ini sehingga nanti pemirsa kita barangkali ada yang ketua DKM atau juga dia mantan dirut di satu perusahaan tertentu gitu kan, menyaksikan perbincangan ini bisa kemudian menghubungi KMH juga untuk bisa sinergi. Seperti apa Ustadz Iwan? Jadi yang pertama kita lakukan itu Ustadz Imam adalah menguatkan kelembagaan KMH. Kemudian menyiapkan dai-dai yang memang siap terjun kapan saja dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bentuk-bentuk yang kita lakukan pertama kita buat pelatihan dakwah, ada pelatihan khotib profesional. Nah, setelah itu kemudian kita membangun komunikasi dengan semua masjid. Baik itu masjid yang ada di perkantoran, masjid yang ada di perumahan, masjid yang ada di perkampungan, semua masjid kita sampaikan bahwa kita ada KMH, ada sejumlah dai yang siap memberikan layanan dakwah kepada masyarakat yang membutuhkan. Variasi yang kita tawarkan banyak sekali sesungguhnya Mas Imam. Apa perlu kita sebutkan satu persatu? Apa? Ini artinya biar masyarakat tahu KMH, sehingga masyarakat ini jelas. Oh, di masjid ini kita butuh khotib nih. Ada ini orang di sekitar, mungkin sudah penuh jadwalnya kan? Bisa dihubungilah KMH itu. Jadi yang pertama kita siapkan tenaga khotib. Insya Allah kita standby terus, kapanpun bisa diakses. Yang penting jangan pas Jumatan. Sudah mati handphone. Yang kedua kita siapkan dai untuk mengisi kajian. Baik itu kajian umum ataupun kajian secara khusus. Kita juga siapkan dai-dai yang memang bisa baca kitab ya, kayak tafsir, hadis, ya usul fikih dan lain-lainnya. Dan ada spesifikasi dai yang di Hidayatullah di KMH ini yang barangkali sangat jarang kita temukan di masyarakat. Setidaknya ada 3 spesifikasi. Menarik itu. Pertama, kajian tentang peradaban Islam. Oh, Masya Allah. Kami membranding bahwa seluruh dai Hidayatullah itu menguasai kajian peradaban Islam. Kenapa? Karena itu adalah visi perjuangan dakwah Hidayatullah, membangun peradaban Islam. Yang kedua, kajian sistematika wahyu. Ya, ini juga menjadi branding tersendiri untuk dai-dai Hidayatullah, di mana kemudian fokus dalam pembinaan mental atau membangun masyarakat ini kita mengacu kepada pola yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Namanya sistematika wahyu. Nah, dan yang ketiga ada memang dai-dai kita yang sangat spesifik, ya, ada yang ahli di bidang parenting, ada yang ahli di bidang komunitas keluarga cerdas, ada yang ahli di bidang ekonomi, dan insya Allah kita juga punya dai yang memang pakar dalam politik Islam. Oh, Masya Allah. Ada yang sampai S3-nya ngambil itu. Alhamdulillah. Berarti lumayan ini, banyak tema ini ya. Sungguh banyak sekali. Apalagi terkait dengan kajian keremajaan, kita punya tim dari milenial ya, kalangan pemuda Hidayatullah, insya Allah ya. Jadi training kepemudaan, kajian kepemudaan itu juga kita siapkan karena KMH ini sudah bekerja sama dengan pemuda Hidayatullah. Oh, Masya Allah, seperti luar biasa. itu. Jadi masyarakat dapat mengakses ya layanan dakwah dari KMH ini bisa melalui Lasnas BMH nanti lewat kantor-kantor BMH terdekat ataupun langsung ke KMH di Jakarta. Masya Allah. Insya Allah. Nah, lebih jauh Ustaz, kaitan dengan dakwah yang di Jakarta tadi itu sudah ada berapa tempat yang secara langsung bekerja sama? Saat ini sejak dibentuknya 1 tahun yang lalu, alhamdulillah kita sudah menjalin komunikasi di 48 masjid, baik itu yang ada di perumahan, di kampung ataupun di gedung-gedung perkantoran. Karena kita ketahui bahwa di Jakarta ini hampir rata-rata gedung-gedung perkantoran itu dipakai untuk khutbah Jumat ataupun kajian keislaman. Dan kita terus ini membangun komunikasi, kita targetkan mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita sudah membangun komunikasi ya, menawarkan program dakwah
kepada masjid, perkantoran ataupun perumahan ini sampai 100 titik. Nah, sampai 100 titik. Nah, kita upayakan di 100 titik itu kita jaga komunikasi sehingga ketika mereka membutuhkan, ya kita bisa kemudian memberikan layanan yang prima terhadap mereka. Ini baru-baru saya dengar ada kesepakatan dengan Bank Syariah Indonesia. Apakah demikian? Bukan hanya sekedar Bank Syariah Indonesia, Mas Imam. Jadi alhamdulillah yang baru terjadi pekan ini, pertama kita itu sudah sepakat dengan PT Widya Karya untuk kemudian kita yang mengisi khutbah Jumatnya secara full, begitupun beberapa kajian rutin karyawan yang memang ribuan karyawannya di sana, Mas Imam. Terus yang kedua, alhamdulillah juga kemarin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kita sudah diberikan slot di sana setiap bulan untuk khutbah Jumat di pekan ketiga. Dan insya Allah juga beberapa kajian juga sudah kita dijadwalkan. Di Bank Syariah Indonesia juga sudah demikian juga, kita sudah diminta secara rutin. Dan menyusul lagi ya beberapa yang kemudian belum kita dealkan. Karena begini Mas, mekanismenya kami karena kita ingin memberikan pelayanan yang prima. Ya, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka kemudian komunikasi kami dua. Kami menawarkan keluar, kami juga memastikan kesiapan dai-dai kami. Masya Allah. Karena dai-dai kami ini fokusnya bukan hanya sekedar dakwah, mereka memiliki beberapa amanah tambahan. Ya, betul. Seperti itu. Ada jadi memang lain ya. Komunikasinya ini harus memang betul, intens dan dijaga seperti itu. Jadi pemirsa BMH TV, KMH ternyata sudah cukup dikenal mulai dari swasta, masyarakat sampai kementerian, dan tentu saja ini butuh untuk kemudian kita dukung secara sinergis dan kolaborasi. Ini kalau ada orang pengen menjadi dai, KMH ada layanannya enggak? Dia dilatih supaya bisa khutbah misalnya, atau memiliki keahlian tertentu barangkali ya, sehingga nanti keberadaan KMH juga bisa menghadirkan dai-dai baru nih, ya, dai-dai muda yang baru yang juga akan memperkuat barisan dakwah umat ini. Seperti apa Ustaz Iwan? Ya alhamdulillah. Jadi memang saat ini yang dilihat barangkali itu hanyalah pelatihan secara internal, tapi sesungguhnya tidak. Kenapa? Karena kita sungguhnya kepingin menjangkau dakwah ini lebih luas lagi, menyentuh semua lapisan masyarakat. Sehingga nanti ada beberapa pelatihan yang akan kita laksanakan mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Pertama itu pelatihan khotib profesional. Ini kita tujukan mereka adalah dai-dai senior dan sudah kita selenggarakan sekali. Terus yang kedua, kita juga kepingin nanti melatih khotib untuk kaum milenial atau pemuda, Hidayatullah. Dan yang ketiga, kita nanti kepingin menyentuh kalangan intelektual muda. Jadi seluruh pengurus SKI di kampus-kampus ya. Nah, itu kan setiap kampus kan punya SKI. Betul. Nah, mereka adalah mereka adalah intelektual muda yang ada di kampus ya, yang perlu kita berikan pemahaman terkait dengan bagaimana menjadi khotib yang baik. Nah, insya Allah juga nanti kita akan adakan pelatihan khusus untuk mahasiswa. Masya Allah, luar biasa. Nah, yang keempat ini karena memang ini urgen, pengurus masjid ini harus ada yang menjadi badal. Kenapa harus Mas Imam? Karena terkadang khotib itu ya namanya manusia ya. Ya uzur. Maka siapa yang kemudian bisa membadalkan secara tiba-tiba? Maka takmir masjid. Maka kita juga targetkan yang keempat ini pelatihan khusus untuk takmir masjid agar ketika emergensi mereka sudah siap untuk menjadi khotib. Begitu rencananya Pak. Ada layanan daruratan ya. Benar. Gawat darurat ya dalam konteks. Apalagi kalau pas khotibnya uzur dan tidak memberi kabar ya. Benar. Itu luar biasa. Itu. Jangan sampai panik dan bubar sholat Jumat ya. Karena tidak jadi. Terakhir Ustadz Iwan. Apa yang sebenarnya menjadi sebuah penggerak atas lahirnya KMH ini? Artinya KMH ini mau menyelesaikan apa di dalam persoalan-persoalan umat? Mungkin tadi kita sudah ada sedikit gambaran gitu ya, tapi mungkin secara spesifik yang Ustadz Iwan sampaikan sehingga orang bisa melihat bahwa oh KMH ini memang partner kami nih, karena hadirnya KMH adalah dalam A, B, C, nah, seperti itu. Seperti apa Ustadz? Jadi pertama itu Mas Iwan yang sangat mendasar sesungguhnya adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi ketika iman ini sudah masuk ke dalam hatinya orang-orang beriman,
maka konsekuensinya adalah wa'amilus sholihat, beramal soleh. Di antara amal soleh itu adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dirasakan. Insya Allah. Dan itulah sesungguhnya dai itu. Nah, ya. Ya. Nah, cuma ini kan perlu di manage. Betul. Agar kemudian potensi iman ini tidak liar kemana-mana. Atau kurang manfaat. Atau kurang manfaat. Kita perlu manage. Kita buatkan namanya lembaga. Nah, terus yang kedua alasannya kita kepingin ini memang menyentuh masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga memang tugas kita ini para dai ini memspesifikan mad'u kita. Mad'u kita itu ada yang butuh santunan dari sisi misalnya ekonomi. Maka kemudian kita hadirkan dai-dai yang memang bisa berbicara ekonomi. Termasuk zakat itu ya? Nah, termasuk zakat seperti itu. Yang kedua, masyarakat kita ini barangkali perlu disentuhkan, dicerahkan dari sisi politik. Maka kita berusaha menghadirkan masyarakat dai yang seperti itu. Nah, terus yang umum adalah masyarakat kita itu butuh dicerahkan imannya. Nah, ini banyak dai kita seperti itu. Ada lagi masyarakat kita ini itu ada masalah dalam hal komunikasi dalam rumah tangga atau ada masalah dalam rumah tangganya, maka kita perlu menghadirkan dai-dai yang memang berbicara parenting. Dan alhamdulillah Mas Imam, di KMH itu ada semua dai-dai yang seperti itu. Dai dari kalangan pemuda juga ada. Mau kajian tasawuf juga insya Allah kita akan siapkan. Luar biasa. Seperti itu. Intinya semua sudah disiapkan oleh KMH dan masyarakat silahkan bersinergi kolaborasi dengan KMH, bisa melalui Lasnas BMH atau nanti langsung kepada KMH. Baik pemirsa BMH TV, demikian tadi perbincangan kami dengan Ustadz Iwan Abdullah MSI, Ketua Umum Mubalik Hidayatullah. Dapat kita simpulkan bahwa KMH hadir untuk menjawab bagian penting di dalam kehidupan masyarakat berupa keresahan-keresahan yang itu butuh sentuhan dakwah. Oleh karena itu KMH kemudian menata para dai agar dapat melakukan upaya memberikan kontribusi menjawab kegelisahan umat dengan kapasitas dan skill yang mereka miliki. Terutama kita sama-sama dengar tadi tentang kebutuhan akan khotib Jumat. Jika ada di lingkungan Anda masjid yang kesulitan khotib karena memang khotibnya mungkin jauh atau sudah terjadwal penuh di tempat lain, maka KMH bisa menjadi solusi. Lebih dari itu, jika ada masjid yang belum punya badal atau pengurus yang siap menjadi pengganti ketika terjadi sesuatu di mana khotib yang terjadwal berhalangan, maka KMH juga memberikan layanan bagaimana takmir masjid dilatih untuk bisa menjadi khotib. Tentu ini merupakan satu solusi yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Dan KMH bersama BMH akan sinergi, kolaborasi, melayani umat untuk kebaikan dakwah. Sehingga terwujudlah apa yang menjadi amanah dari konstitusi negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Masya Allah. Kita jumpa lagi pada Bincang Mulia berikutnya. Tetap dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.